Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Dan wasil fi syarhi kitab Tadhhirul I'tiqad an Adranil Ilhad للإمام الشيخ محمد بن إسماعيل الشهير بالأمير الصنعاني رحمه الله تعالى. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, fa in qulta hadza amrun ammal biladu wajtama'at alaihi sukkanul agwari wal anjad wa tawaqal ard wa tabbaqal arda syarqan wa gharba wa yumnan wa yamanan wa syaman wa junudan wa junuban wa adna bihaitsu la tajidu baldatan min biladil islam illa wa fiha quburun wa masyahid wa ahya'un ya'taqiduna fiha wa ya'dhimunaha wa yanzuruna laha wa yahtifuna bi asma'iha wa yahlifuna biha wa yatuhuna bi fana'il quburi ya wa yasriyunaha wa yalqawna 'alaiha al-awradu war-rayahin wa yalbasunaha thiyaba wa yasna'una kulla amrin yaqdiruna 'alaihi minal ibadati laha. Kata beliau rahimahullah, kalau kamu bertanya, kalau kamu berkata bahwa pengagungan terhadap kubur ini atau apa yang dilakukan yang kamu sebut sebagai kesyirikan yang dilakukan kepada kuburan ini adalah perkara yang ammal bilad, yakni tersebar di penjuru di negeri-negeri kaum muslimin, banyak yang melaksanakannya. Ya, sukanul agwar wal anjad. Nah, baik yang tinggal eh, dataran rendah ataupun di dataran tinggi. Nah, yang ya istilahnya di kota ataupun di desa. Nah, syarqan wa gharba, semuanya. Bentar. Nah, di Yaman, di Syam, di Junub, ya, wa Aden, semuanya tidak ada satupun negeri dari negeri kaum muslimin kecuali di situ ada ada pekuburan, ada masyahid, ada orang-orang hidup yang diyakini memiliki kemampuan tertentu. Mereka dia kaum muslimin atau penduduknya itu mengagungkan al-kubur wal masyahid tersebut, ya, atau orang-orang yang hidup tersebut. Mereka nazar untuknya, kemudian memanggil namanya ketika tertimpa musibah, bersumpah dengannya, tawaf mengelilingi pekuburan mereka, memasangi lilin-lilin atau obor di kubur-kubur mereka, di masyahid dipasangi penerangan. Nah, kemudian dipasangkan padanya kain-kain dan minyak-minyak yang harum dituangkan pada kuburannya, pada masyahidnya. Dipakaikan siap, ya, dan dilakukan, dan mereka melakukan apa saja yang mereka mampu lakukan, ya, untuk beribadah kepada al-kubur wal masyahid atau wal ahya ini. Wa ma fi ma'naha min at-ta'dhim wal khudu'i wal khusyu'. Demikian pula, ya, yang semakna dengan semua tadi tadi ibadah secara fisik yang terlihat, ya, terlihat secara 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 kasat mata, bernazar, menyebut namanya, memanggil namanya, memakaikan wangi-wangian pakaian ke kuburannya, ya, kemudian tawaf di sekelilingnya, memasangi lampu-lampu penerangan. Ini semua peribadatan yang bersifat zahir dilakukan kepada kuburan dan yang semisalnya. Wa ma fi ma'naha, ya, dan semisal dengannya ibadah-ibadah yang bersifat batin, minat ta'zimi wal khudu'i wal khusyu' wat tadalluli wal iftiqari ilaihi, ketundukan, pengagungan, ketundukan, khusyuk, merendahkan diri, menunjukkan kebutuhan kepadanya, ya. Ini terjadi.
Bal hadhihi masajidul muslimin ghalibuha la yakhlu min qabrin aw qaribin minhu aw mashhadin yaksiduhul musalluna fi awqatis salah yasna'una fihi ma dzukir. Bahkan kita bisa melihat fenomena masjid-masjid kaum muslimin kata beliau, mayoritasnya tidak ada yang luput dari kubur. Yani setiap masjid pasti ada kuburnya atau setidaknya dibangun dekat kubur. Ada kubur di dekat masjid. Nah, ada masyhad ya yang mana orang-orang yang sholat mendatangi masyahid tersebut setiap sholat 5 waktu. Pada waktu-waktu sholat mereka melakukan apa yang disebutkan tadi di masyahid tersebut. Au ba'dhu ma dzukir, atau kalau tidak semuanya sebagian. Hmm. Kata beliau, wala yasau aqlun aqilun anna hadha munkarun yablughu ila ma dzakarta minasy-syana'ah. Ya. Jadi seperti kita sudah sebutkan, inti syubhat ini adalah berdalil dengan mayoritas. Berdalil dengan suara, dengan amalan mayoritas. Kata beliau, kalau begini kaum muslimin, ya istilahnya kalau menurut mereka 90, lebih dari 90% kaum muslimin melakukannya, ya menurut mereka, maka tidak mungkin akal orang yang berakal akan menghukumi bahwa ini kemungkaran yang sangat keji, yang sampai pada apa yang kamu sebutkan berupa kesyirikan, kekafiran dan seterusnya. Dan tidak akan mungkin yaskutu alaihi ulama Islam alladzina sabatat lahumul al-wad'atu fi jami'i jihati dunia. Dan tidak akan mungkin para ulama Islam itu akan diam. Ya, diam dan apa namanya? Yang mana para ulama ini apa? Mereka sudah dikenal, ya, sudah diketahui, ya, sebagai orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di berbagai penjuru dunia. Tidak mungkin mereka diam, membiarkan kesyirikan atau hal yang kamu katakan sebagai kesyirikan itu tidak mungkin mereka diam dan membiarkan itu terjadi. Baik, ini dalilnya. Syubhat mereka adalah mengatakan bahwa itu terjadi apa banyak kaum muslimin yang melakukannya, ya. Banyak kaum muslimin yang melakukannya sehingga ya masa mau dikafirkan mayoritas kaum muslimin atau amalan mayoritas kaum muslimin adalah kekafiran? Nggak mungkin, ya. Plus lagi kalau memang itu pengingkaran, masa para ulama diam, ya, yang mana mereka ini dikenal, ya, sudah diketahui kesolehan mereka, terkenal di berbagai negeri, lantas mereka diam. Hmm. Maka kata mereka, ya, amalan mayoritas ini menunjukkan bahwa itu bukan kesyirikan. Nah, itu inti dari syubhat mereka. Kata beliau rahimahullah, qultu. قلت إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل. Kata beliau, kalau kamu mau bersikap insaf, ya, mau bersifat objektif, ya insaf ya. Kalau memang mau objektif, ya, enam, dan menutup pandang dari mutaba'atul aslaf, ya, dan kita tinggalkan sejenak gitu ya, kita tinggalkan pengikutan kepada pendahulu, ya. Yani jangan berdalil dengan amalan orang-orang terdahulu, ya. Objektif, lihat ke duduk permasalahannya, apa permasalahannya, apa argumennya. Maka kamu pasti mengetahui bahwa kebenaran adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil. Bukan yang ditunjukkan, bukan yang disepakati oleh alam. Ini bukan yang disepakati oleh banyak orang. Kalaupun dikatakan sepakat gitu ya. Tapi kan itu mustahil. Ya, tidak mungkin semua penduduk bumi dari kalangan kaum muslimin seperti itu. Mustahil. Itu tidak mungkin. Allah Ta'ala sudah menjamin umat ini la tajtami'u ummati ala dhalalah. Akan selalu ada yang mengingkari pasti. La tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina al-haqqi mansurin. La yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Dan beberapa riwayat lain. Ya. Maka kamu akan tahu bahwa yang benar, kebenaran itu adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil, bukan berdasarkan kesepakatan mayoritas. Ya, kesepakatan banyak orang. Walaupun itu diamalkan dari generasi ke generasi,
antara kabilah satu dengan kabilah yang lain. Naam, yakni dari negeri ini ke negeri itu banyak yang mengamalkan, maka semua itu bukan patokan kebenaran. Yang menjadi patokan kebenaran adalah dalil. Nah, kalau kamu paham semua ini, kalau kamu tahu hal ini, ya, kalau kamu tahu bahwa kalau kamu mau insaf, mau bersifat objektif, meninggalkan pengikutan kepada orang-orang terdahulu, dan kamu tahu bahwa kebenaran adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil, bukan yang disepakati oleh banyak orang dari generasi ke generasi. Kalau kamu tahu semua ini, fa'lam, maka pasti kamu, maka ketahuilah bahwa perkara-perkara ini, ya, semua pengingkaran yang kami nudandinu, yang kami gembar-gemborkan, atau bukan gembar-gemborkan ya, konotasinya negatif, yang kami gaungkan gitu ya. Nah, pengingkaran yang kami gaungkan ini, yang kami berusaha untuk menghancurkan menaranya, ya, menaranya, menghancurkan apa orang-orang, ya, berusaha untuk menghancurkan dakwah menuju kepada ke sana, ini semua bersumber atau diamalkan oleh orang-orang awam yang Islam mereka mengikuti nenek moyang mereka. Atau bukan awam, afwan, amma di sini semuanya. Ini lahir dari mereka, mereka ya, yang Islamnya mengikuti nenek moyang tanpa dalil. Ya, Taqlidul aba'i bila dalilin wa mutaba'atuhum lahum min ghairi farqin baina dabirin wa qabil. Ya. Dan mereka mengikuti membabi buta, tidak bisa membedakan mana dabir, mana qabil. Yani membabi buta maksudnya. Mana belakang, mana depan. Ya, ini bersumber dari taklid dan apa pengikutan yang membabi buta. Ya insya'ul wahidu fihim fayajidu ahla qaryatihi wa ashab baldatihi yalqunaha fi tufuliyati ay yahtifa bismi man ya'taqiduna fihi. Ya, ada satu orang ya insya'ul wahidu. Ya, semisal ada satu orang yang tumbuh di lingkungan yang seperti itu, ya, yang tumbuh dia mendapati penduduk kampungnya, mendapati teman-temannya di apa ashabu baldatihi, penduduk negerinya, mereka apa, ya, mengajarkan hal ini sejak fit tufulia, sejak masih kecil, anak-anaknya masih kecil sudah diajari seperti ini, memanggil, ya, yahtifa bismi ma ya'taqiduna fihi, memanggil-manggil nama orang yang mereka yakini, wa yarahum, ya, wa yarahum yanzuruna alaihi wa yu'azzimuna, ya, anak kecil ini melihat mereka penduduk negerinya bernazar, dengan nama bernazar untuknya, mengagungkannya, ya, wa yarhaluna bihi ila mahalli qabrihi, mereka melakukan rihlah mendatangi kubur-kubur ini, ya, wa yulattihuna biturabihi wa yaj'alunahu ta'ifan ala qabrihi, ya, mereka mengotori pakaian mereka dengan menggosokkan pada pakaian atau tubuh mereka tanah kuburannya, kemudian menjadikan anak kecil yulattihunahu biturabihi, yani mereka membasuh pakaian atau tubuh anak kecil ini dengan pakaian kuburan, pakaian apa tanah dari kubur. Wa yaj'alunahu ta'ifan, dia menjadikan anak kecil ini tawaf ala qabrihi, fayansha'u wa qad qarra fi qalbihi adhamata atau adhamatu ma yu'azzimuna, sehingga anak kecil ini tumbuh sementara dalam hatinya sudah terpatri pengagungan kepada siapa yang mereka agungkan tersebut. Karena dari kecil diajari, diperdengarkan, diperlakukan, dibawa, ya, kepada hal seperti itu. Wa qad sara a'dhamul asya'i indahu man ya'taqidunahu. Sehingga perkara terbesar di sisi anak kecil ini adalah siapa yang mereka agungkan. Fanasha ala hadha as-saghiru wa syakha alaihi al-kabir. Sehingga yang kecil bertumbuh berkembang dengan keyakinan seperti ini, dan orang yang tua juga masih meyakini akidah semacam ini bawaan dari kecilnya dia. Ya. Wala yasma'una min ahadin alaihim min nakir. Dan mereka tidak pernah mendengar seorang pun yang mengingkari hal itu. Ya. Tidak pernah, karena semua penduduk kampungnya mengamalkannya. Nah, bal tara mimman yattasimu bil ilmi wa yadda'il fadla wa yantasibu lil qada'i awil futya awil tadrisi awil wilayati awil ma'rifati awil imarati wal hukumati mu'azziman lima yu'azzimunahu. Bahkan, ya, kamu bisa melihat, mengetahui orang-orang yang bersifat yattasim, yakni memiliki ilmu, ya, wa yaddai, dia mengklaim memiliki keutamaan, dia punya jabatan berupa qadhi, mufti, pengajar, atau dia memiliki apa
tanggung jawab jabatan al-walaya dan semacamnya, atau dia punya ma'rifah, atau dia punya imarah kekuasaan atau hukumah, ya, dia apa kamu bisa melihat, ya, mereka semua itu mengagungkan orang-orang yang mereka agungkan. Wa mukriman lima yukrimunahu. Para pembesar ini, tokoh-tokoh pejabat ini memuliakan siapa yang dimuliakan oleh penduduk negerinya. Qabidan lin nudur. Bahkan mereka lah yang mengambil nazar-nazar orang awam kepada masyarakat itu, kepada penghuni kubur, mereka yang mengambilnya. Akilan ma yunharu alal kubur. Memakan hewan yang disembeli di atas kubur. Ya, di kuburan. Fayadhunnul ammatu an hadha dinul Islam. Sehingga orang-orang awam berpikir inilah agama Islam. Ini tersebar. Ini yang kami lakukan. Ini yang saya lihat dari kecil. Semua orang-orang di negeri saya melakukannya. Tidak ada yang mengingkari. Bahkan pejabat, alim yang dianggap alim ulama juga melakukannya. Pemerintah melakukannya. Iya, mana sempat kepikiran itu kemungkaran gitu. Nggak akan kepikiran anak kecil ini. Sampai dia besar, sampai dia dewasa, tidak pernah mendengar yang lain ya. Sampai dia tua juga dia seperti itu. Nah, maka dia pun mengira bahwa itulah agama Islam. Wa annahu ra'sud dini wassinam. Wassanam. Inilah puncaknya agama. Wala yakhfa ala ahadin yata'ahhalu lin-nadhar wa ya'rifu bariqatan min ilmil kitabi was sunnati wal athar anna sukutal alimi, ya, awil al sukutal alami atau awil alimi. Ya. Saya nggak tahu yang mana duluan di sini, al-alam atau al-alim. Ala wuqu'i munkarin laisa dalilan ala jawazi dzalikal munkar. Nah, kata beliau rahimahullah, sementara ya ini semua tadi gambarnya ya. Beliau rahimahullah menggambarkan kenapa itu bisa terjadi. Jadi beliau mulai dari apa, jadi syubhatnya adalah amalan mayoritas. Hampir ya kalau bahasanya mereka ya bahkan hampir semua kaum muslimin melakukannya gitu. Bahasanya sebagian 90% kaum muslimin seperti ini misalnya. Ya. Beliau mulai beliau mulai menjawab syubhat ini dengan mendudukkan apa? Mendudukkan kenapa itu bisa terjadi. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Kata beliau itu terjadi karena pembiaran, karena kejahilan, karena taklid dan tidak pernah mendengar yang lain. Dari kecil dididik sehingga menjadi kuat, dia nanti mengajarkan lagi kepada yang lain, kepada anaknya dari generasi ke generasi. Dia lihat orang-orang di sekitarnya semua melakukannya, ya. Sehingga ya seperti ini terjadi. Sehingga dia pun berpikir itulah agama Islam. Itu penyebabnya. Kata beliau sementara tidak ada seorang pun yang memiliki ahlian nazar, ya, yang punya kecerdasan, ya, yang memiliki kecerdasan yang mampu menelaah, ya, mampu menilai sesuatu, yang memiliki bariqatan min ilmi kitabi was sunnah wal asar, ya, yang memiliki apa, memiliki ilmu, ya, dari Alkitab as-sunnah wal asar sekecil apapun, ya, dia pasti akan mengetahui, la yakhfa, tidak akan tersembunyi bagi dia, pasti akan jelas bahwasanya sukutnya, diamnya alam, diamnya banyak orang, atau diamnya alim, diamnya seorang ulama, atas kejadian yang terjadi bukan dalil yang membolehkan kemungkaran tersebut. Yani semua orang yang belajar pasti akan tahu ya bahwa sunnah takririyah itu hanya berlaku pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan orang-orang setelahnya, para sahabat saja, sunnah takririyah mereka bukan hujah. Ada dilakukan di depan sahabat suatu perbuatan, kemungkaran. Lantas mereka tidak ingkari. Bukan berarti itu bukan kemungkaran. Bukan berarti juga sahabat menyetujui kemungkaran atau hal tersebut. Enggak ada. Diamnya mereka tidak bisa dijadikan sebagai bahan pembenaran. Kenapa? Karena para sahabat ketika mendiamkan suatu kemungkaran, ada pertimbangan-pertimbangan lain karena mereka manusia biasa, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang melindungi kamu dari manusia, maka tidak boleh, tidak ada istilahnya uzur takut dibunuh gitu ya. Sampai takut dibunuh pun tidak boleh ada uzur. Kalau namanya mengingkari kemungkaran, ingkari. Walaupun konsekuensinya ancaman, percobaan pembunuhan, nggak boleh mundur. Beda kalau manusia biasa. Manusia biasa bahkan para sahabat sekalipun, misalnya diancam dibunuh, ya bisa aja melakukan hal-hal yang maksud saya apa seperti misalnya yang terjadi pada Ammar bin Yasir dan seterusnya ya kan, ancaman pembunuhan. Jadi masih ada alasan kalau para sahabat itu tidak mengingkari kemungkaran,
Ada ihtimal, ya ihtimalnya memang bisa jadi itu kebenaran, ya bisa jadi itu kebenaran, tapi ada ihtimal lain dan ihtimalnya sama kuat. Ada kemungkinan dia tidak tahu hukumnya maka dia diam. Ada kemungkinan dia tahu dia setuju dengannya. Ada kemungkinan dia tahu hukumnya, dia tahu itu melanggar, tapi ada pertimbangan lain sehingga dia tidak mengingkari dan seterusnya. Ya. Nah kalau sahabat saya seperti itu, apalagi orang biasa alim, apalagi alam. Sama aja gitu. Cuman alam di sini tentunya kita tidak berbicara mengenai semua muslim ya. Karena semua muslim maksum dari kesalahan, gitu ya. Cuman maksudnya di sini sukutnya alam, yakni sukutnya banyak orang, sukutnya suatu penduduk negeri, itu bukan jaminan. Hmm. Bukan jaminan bahwa itu benar. Bahwa terjadinya kemungkaran tersebut ya, kemudian didiamkan laisa dalilan ala jawazi dzalikal munkar, bukan dalil yang menunjukkan bolehnya melakukan kemungkaran tersebut. Wal nadrib laka masalan min dzalik. Ya. Sekarang kami akan berikan satu contoh. Wa min hadhihi al-mukus, ya, afwan, wahia hadhil mukus al-musamma bil mujabi al-ma'lum min daruratid din tahrimuha. Contohnya adalah al-mukus, yakni pajak ini, pajak upeti, ya, yang pemerintah mengambil pajak dari kaum muslimin, masyarakatnya sendiri, yang disebut dengan istilah al-mujabi atau al-majabi. Nah, yang mana dalam agama ini ma'rum, apa diketahui maklum, ya, min daruratid din tahrimuha. Ya, diketahui dalam agama bahwa itu adalah hal yang haram. Nah, ini kalamnya Son'ani rahimahullah bahwa pajak atau upeti dan semacamnya maklum minad dini bil darurah. Ini wallahu alam ya, ini kalamnya beliau rahimahullah. Ya, apakah masalah ini masuk ya karena ada syubhat apakah tidak ada syubhat padanya? Naam, atau ya karena konsekuensinya gitu ya. Saya tidak mengkritik kalamnya Sonani, apa tidak memberikan catatan ya, cuman ini butuh dilihat kalau memang ucapan beliau benar, berarti pembolehan pembolehan membolehkan upeti-upeti pungutan-pungutan kepada masyarakat, siapa yang membolehkannya hukumnya keluar dari Islam karena maklum min ad-din bid darurah. Gitu ya. Maka ya wallahu alam terkait dengan hukum yang disebutkan di sini oleh As-Sunani. Cuman mungkin maksudnya di sini al-maks ya, eh yakni sesuai dengan tersebut dalam hadis. Cuman kan hadisnya juga hadis ahad ya. Nah, dalam artian apakah itu sampai dalam kategori maklum minad dini bil darurah? Iya. Ataukah yang dimaksudkan maklum minad dini bil darurah adalah memakan harta orang dengan cara yang batil? Kalau itu iya. Memakan harta manusia dengan cara yang batil itu maklum minad dini bil darurah. Tidak boleh. Dilarang dalam semua agama bahkan kan begitu ya. Mengambil harta orang tanpa keridoannya. Kalau itu yang dimaksud iya, itu maklum minad din bil darurah pengharamannya. Nah, kalau dalam artian pajak, upeti dan seterusnya, maka butuh ditinjau apakah misalnya seperti sekarang pajak itu sama dianggap haram ya. Kalau haram iya, cuman apakah maklum minad din bil darurah? Karena konsekuensinya berat ya. Wallahu alam bisawab. Ini kalamnya Sonani ya rahimahullah, mungkin butuh dicari informasi lain terkait dengan hal ini apakah pengharaman al-maks itu maklum minal dini bid-darurah. Kalau haramnya iya jelas haram. Cuman apakah pengharamannya maklum minal dini bid-darurah yang menyebabkan murtadnya orang yang mengingkari pengharamannya? Nah, ini butuh tambahan. Cuman zahir kalamnya Sonani menunjukkan demikian. Wallahu alam. Ala kulli hal qad mala'at qad mala'atid diyar wal baqa'a wasarat amram ma'nusan la yaliju inkaruha ila sam'in minal asma. Hmm. Kata beliau, penarikan upeti, pajak dan semacamnya ini sudah memenuhi, sudah terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, dan menjadi perkara amron yang maknus, perkara yang sudah apa ya, dimaklumi, ya ini orang sudah nggak ada masalah membayar gitu. Sudah nggak ada masalah membayar dan menjadikan hal itu wajar, lumrah gitu. Dan tidak ada apa satupun pengingkaran terhadapnya. Ya. وقد امتدت أيدي المكاسين في أشرف البقاء في مكة أم القرى يقبضون من القاصدين لأداء فريضة الإسلام. Bahkan tangan-tangan para al-makkasin ini, penarik pajak upeti ini, itu sudah sudah merambah negeri terbaik, daerah daerah termulia yaitu di Mekah, Ummul Qura. Mereka sampai mengambil
upeti, ya, mereka mengambil pajak dari orang-orang yang mau masuk ke dalam haram untuk menunaikan ibadah haji. Iya. Nah, wa yalqauna fil baladil haram kulla fi'lin haram, dan mereka apa? Atau wa yalquna. Nah, mereka melakukan dalam negeri haram semua perbuatan yang haram. Iya. Wa sukkanuha min fudala'il anami wal ulama wal hukam sakituna 'alal inkar. Sementara para penghuni Mekah ini, ya, sukanuha min fudala'il anam, ya, sementara para penghuni Mekah dari kalangan ulama-ulama yang fadil, ya, naam, orang-orang yang mulia, fudala'il anam, dan juga pemerintah, sakituna al inkar, mereka diam tidak mengingkari, mu'riduna anil iradi wal isdar. Naam, mereka tidak mengkritik sama sekali, tidak ada pernyataan-pernyataan yang menunjukkan mereka mengingkari. Afa yakunu sukutu minal ulama bal minal alami dalilan, dalilan ala hilli akhdhiha wa ihraziha. Lantas apakah diamnya, ya, apakah diamnya ulama atau bahkan diamnya semua semua penduduk negeri di negeri kaum muslimin itu menjadi dalil akan bolehnya mengambil upeti, pajak dan semacamnya itu? Ya. Hadza la yaquluhu man lahu adna idrak. Ini tidak mungkin dikatakan, tidak mungkin ada yang berpendapat seperti ini, ya, sekecil apapun ilmunya. Yang penting dia punya ilmu, serendah apapun ilmunya tidak akan mungkin dia berpendapat seperti itu. Nah, ini sudah apa? Sudah masuk ke apa? Sudah masuk ke sanggahannya, ya. Hmm. Jadi jadi intinya adalah bahwa ketika kemungkaran itu tersebar, banyak pelakunya bahkan dari kalangan al-fudhala melakukannya, ya, ataukah al-fudhala diam, mendiamkan, tidak mengomentari, ya, berarti itu benar. Ya, kita katakan itu dalil yang tidak benar. Berdalil dengan mayoritas, dengan diamnya seorang alim, itu bukan dalil. Ya, itu bukan dalil. Contohnya beliau bawakan kasus ini. Semua orang paham haramnya, misalnya apa haramnya eh, pajak upeti dari kaum muslimin. Tapi tidak ada yang mengingkari, bahkan di daerah haram, kata mereka, kata beliau di sini, tidak ada yang mengingkari. Lantas itu dibenarkan mengambil harta orang dengan cara yang batil? Kan tidak. Berarti suara mayoritas tidak bisa dijadikan hujah. Atau bahkan dan diamnya seorang alim ulama atau semua alim ulama mendiamkannya misalnya tanpa ada pengingkaran, itu tidak menunjukkan itu benar. Ya, karena jangankan ulama biasa, para sahabat saja, ya, diamnya mereka terhadap suatu perbuatan itu bukan ikrar. Berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal adribu laka masalan akhar. Contoh yang kedua. Hadza haramullahi alladhi huwa afdalul biqa'id dunya bil ittifaqi wa ijma'il ulama. Nah, contoh yang kedua kata beliau, ini daerah haram Mekah yang merupakan tempat terbaik di dunia berdasarkan kesepakatan dan ijma' ulama. Apa yang terjadi di situ? Ahdatsa fihi ba'du muluki asyarakisah asyarakisatu ya asyarakisatil jahalati. لا ملوك الشراكسة والجهلة الجهلة الضلال هذه المقامات أربعة التي فرقت عبادات العباد واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد وفرقت عبادات المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين بدعة آه، قرت بها عين إبليس اللعين وصيرت المسلمين duhkatan lisyayatin wa qad sakatan nasu 'alaiha. Kata beliau rahimahullah, sebagian raja-raja Asy-Syarakisah ketika menguasai daerah haram, mereka memunculkan bid'ah, ya, yang mana mereka ini muluk ini jahalatul dhulal, orang-orang yang bodoh lagi sesat. Ya, mereka memunculkan apa? Al-maqamatul arba'ah itu di sekeliling Ka'bah. Hmm. Empat apa namanya istilahnya, ya? Empat mihrab gitu, ya. Nah, masing-masing arah kiblat mewakili apa? Mewakili empat mazhab. Ya, yang Syafi'i di sini imamnya, yang Maliki di sini imamnya, Hanafi di sini, Hambali di sini imamnya. Nah, terpisah-pisah. Jelas, ya? Ya. Allati yang dengan ini
ya, yang mana ini al-maqamat ini memecah ibadahnya para hamba dan melahirkan berbagai macam bentuk kefasidan, kerusakan yang hanya Allah yang mengetahuinya. La yuhsihi illallah. Memecah ibadahnya, ya, memecah belah ibadahnya kaum muslimin dan menjadikan mereka bagaikan agama yang berbeda-beda. Seakan-akan bukan satu agama karena beda apa? Beda imamnya masing-masing. Ini bid'ah yang dan ini merupakan bid'ah yang membuat iblis sangat bahagia, iblis yang lain bahagia, senang menjadikan kaum muslimin bahan tertawaan bagi setan-setan ditertawakan, ya. Tapi apa fenomena ketika itu? Apa yang terjadi ketika itu? Wa qad sakatan nasu 'alaiha. Orang-orang diam, tidak ada yang mengingkari. Dan itu berlangsung lama, ya, sampai datang apa namanya? Ibnu Saud, ya. Apa Naam, di kerajaan pertama ya, Saudi Arabia yang ma'ruf dalam sirah, dalam sejarahnya, ya, yang kemudian menyatukan kaum muslimin ini. Dibongkar semua itu maqamat itu. Dijadikan satu saja imamnya. Semua kaum muslimin apapun mazhabnya bermakmum di belakangnya. Disatukan kembali. Taib. Wa wafada ulama'ul afaqi wal abdali wal aqtabi ilaiha. Padahal para ulama, para abdal, para wali-wali, ya apa istilahnya, wali-wali badal, wali-wali kutub itu mendatangi Mekah, ya, melihat kejadian tersebut. Wa syahadaha kullu dhi ainain, semua orang yang punya mata melihat kejadian tersebut. Wa sami'a biha kullu dhi udhunain, itu terdengar oleh semua orang, tapi tidak ada yang mengingkari. Afa hadas sukutu dalilun ala jawaziha, apakah diamnya mereka semuanya menunjukkan bolehnya, boleh memisah-misah jamaah salat berdasarkan mazhab seperti itu? Hadalah yaquluhu man lahu ilmamun bi syai'in minal ma'arif. Tidak akan mungkin ada orang yang punya ilmu sekecil apapun yang akan mengucapkan bahwa itu boleh gitu. Enggak ada. Semua sepakat melarang, ya. Semua, tidak akan mungkin ada yang mengatakan bahwa diamnya mereka semua adalah dalil akan bolehnya hal tersebut. Tidak mungkin. Sekecil apapun ilmunya, tidak akan mungkin dia mengatakan pembolehan hal tersebut. Kadzalika sukutuhum ala hadhil asya'i sadira minal kuburin. Nah, ini juga ya, di sini intinya kalau begitu, diamnya para alim ulama yang kamu sebutkan terhadap amalan penghuni kubur, banyaknya orang-orang yang mengerjakan amalan seperti kaum kuburin, itu tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan itu benar. Ya, tidak menunjukkan itu benar. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, ini selesai syubhat yang disampaikan, dibawakan oleh al-musannif rahimahullah beserta jawabannya. Tsumma qala rahimahullah fa in qulta yalzamu min hadza anna al-ummata qad ijtama'at ala dhalalatin haitsu sakatat an inkariha li'a'dhamil jahalah. Ya, kata beliau rahimahullah. Nah, kalau jawabanmu seperti itu, yakni konsekuensinya tetap itu kekeliruan, tetap itu kesalahan, tetap itu kesyirikan, walaupun orang-orang mendiamkan, walaupun semua melakukannya, tidak ada yang mengingkari, semuanya diam. Apa konsekuensinya? Kata Sonani, kalau kamu mengatakan konsekuensi hal itu adalah umat bersepakat di atas kesesatan, tatkala mereka diam, umat ini diam dari pengingkarannya, ya, dari mengingkari kejahilan yang besar seperti ini, itu kan kelazimannya. Dan ini tambahan, ini lanjutannya, ya, lanjutan dari sebelumnya. Karena mereka menggunakan kata alam, semuanya alam semesta gitu. Seakan-akan semua amalannya kaum muslimin seperti itu. Hmm. Dan tentunya ini jawaban globalnya ya ini kelaziman laisa bilazim. Kelaziman seperti ini dari awal bermasalah. Makanya ketika terjadi apa diskusi semacam ini jangan terlalu terburu-buru untuk mengklaim suatu premis atau jangan terlalu terburu-buru untuk menerima premis dari lawan. Hmm. Ketika dia mengatakan semua orang melakukannya, terus kita jawab, ya oke, tapi kan semuanya belum tentu benar. Tapi hati-hati, jangan jangan terima semuanya. Karena kalau kamu terima semuanya, datang kelaziman ini. Makanya kita katakan dari awal tadi ya, paling misalnya paling banyak 90% misalnya. Tetap akan ada selalu yang mengingkari. Nah, mungkin tidak. Iya. Maka tadi ini dibangun di atas premis bahwa semua kaum muslimin melakukannya. Tidak ada negeri kaum muslimin kecuali melakukannya dan tidak ada yang mengingkarinya, semuanya mendiamkannya.
Nah, itu premisnya. Nah, konsekuensinya adalah kalau begitu umat ini bersepakat di atas kesesatan. Iya, bersepakat di atas kesesatan. Nah, maka di sini beliau rahimahullah menjawab dengan menjelaskan apa itu ijma. Apa itu ijma? Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut? La tajtami'u ummati ala dhalala. Umatku tidak akan tersepakat di atas kesesatan. Ya, apa yang dimaksud dengan ijma di situ? Apa yang dimaksud dengan ittifaq di situ? Nah, dan apakah betul kenyataannya semua kaum muslimin seperti itu? Nah, ini yang butuh yang akan beliau jelaskan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Iya, segera cukup. Naktabi bihadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu.